Perkenalkan, nama saya Grace Monica Simarmata, mahasiswa Universitas Negeri Medan, Pendidikan Akuntansi Stambuk 2018. Nah, kembali lagi nih dengan saya. Tapi di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai perusahaan di mana saya menginvestasikan saham saya. Nah, jadi di sini teman-teman, saya berinvestasi di perusahaan Sido Muncul, di mana perusahaan ini bergerak di bidang konsumsi. Jadi sebelum saya akan membahas mengenai lebih lanjut, jangan lupa ya di like, share, dan komen. Terima kasih. Mengawali usaha sebagai pemilik pemerah susu terbesar bernama Melkray di Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, disinilah titik awal perjalanan usaha pasangan suami istri yaitu Bapak Shim Tiam Hee dan Ibu Rahmat Sulistyo dimulai. Pada tahun 1930, pasangan ini merintis toko roti dengan nama Roti Muncul, dan pada tahun yang sama Ibu Rahmat Sulistyo mulai meracik jamu masuk angin yang kini dikenal dengan nama Tolak Angin. Pada tahun 1935, berbekal kemahiran Ibu Rahmat dalam mengolah jamu dan rempah-rempah, pasangan ini memutuskan membuka usaha jamu di Yogyakarta. Lalu, pada tahun 1940, tolak angin dalam bentuk godokan pun mulai dipasarkan. Pada tahun 1951, mendirikan perusahaan sederhana dengan nama Sido Muncul yang berarti impian yang terwujud di Jalan Melaten Trunggulun, Semarang. Lalu pada tahun 1975 dibentuklah perusahaan terbatas dengan nama PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul. Kini PT Sido Muncul memproduksi lebih dari 250 jenis produk. Produk unggulan dari PT tersebut adalah Tolak Angin, Tolak Linu, Kuku Bima Energi, Alang Sari Plus, Kopi Jahe Sido Muncul, Kuku Bima, Kopi Ginseng, Susu Jahe, Jamu Komplit, dan Kunyi Asam. Sido Muncul juga memiliki 109 distributor di seluruh Indonesia. Berbagai produk unggulan Sido Muncul juga telah diekspor ke beberapa negara Asia Tenggara. Pada 18 Desember 2013, Sido Muncul secara resmi tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kode emiten Sido. Direktur utama dari PT Sido Muncul adalah David Hidayat, yang dimana dia adalah seorang warga negara Indonesia yang lahir di Semarang tahun 1955, menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan berdasarkan keputusan RUPST tanggal 30 Mei 2018 dan diangkat kembali sebagai Direktur Utama berdasarkan keputusan RUPSLB tanggal 27 November 2019. Nah, kemudian dia didampingi dengan direktur lainnya yaitu Irwan Hidayat, lalu Leonard, dan yang ketiga adalah Darmaji Sidik. Untuk visi dan misi dari perusahaan Sido Muncul, yang pertama adalah visinya menjadikan perusahaan farmasi, obat tradisional, makanan minuman kesehatan, kosmetik, dan pengelolaan bahan herbal yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Yang kedua, misi dari PT Sido Muncul adalah mengembangkan produk-produk berbahan baku herbal dalam bentuk sediaan farmasi, obat tradisional, makanan minuman kesehatan, dan kosmetik berdasarkan penelitian yang rasional, aman, dan jujur. Yang kedua, mengembangkan penelitian obat-obat herbal secara berkesinambungan. Yang ketiga, membangun dan mendorong pemerintah, institusi pendidikan, dunia kedokteran agar lebih berperan dalam penelitian dan pengembangan obat dan pengobatan herbal. Selanjutnya, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membina kesehatan melalui pola hidup sehat, pemakaian bahan-bahan alami, dan pengobatan secara naturopati. Yang selanjutnya, melakukan corporate social responsibility yang intensif. Lanjut, mengelola perusahaan yang berorientasi ramah lingkungan, dan yang terakhir menjadi perusahaan obat herbal yang mendunia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai fundamental dari PT Sido Muncul. Nah, di sini saya sudah membuka iPod saya dan saya masuk di bagian portfolio. Di sini menunjukkan bahwa saya sudah membeli saham dari Sido Muncul dan BABP juga. Nah, kita klik Sido, lalu kita klik fundamentalnya. Nah, di sini dijelaskan dan ditampilkan mengenai bagaimana total modalnya, bagaimana tentang pendapatannya, bagaimana dengan profit yang dimiliki, ROA dan ROE, dan yang lainnya mengenai PT Sido Muncul tersebut. Nah, di sini kita bisa melihat total modal dari PT Sido Muncul pada tahun 2017 yaitu 2,8 triliun, kemudian pada tahun 2018 menjadi 2,9 triliun, pada tahun 2019 3,0 triliun, dan pada tahun 2020 3,2 triliun. Nah, kita lanjut ke total pendapatannya.
total pendapatannya pada tahun 2017 yaitu 2,5 triliun, pada tahun 2018 2,7 triliun, terus mengalami peningkatan juga di tahun 2019 menjadi 3 triliun, dan pada tahun 2020 menjadi 3,3 triliun. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa setiap tahunnya pendapatan dari PT Sido Muncul ini terus meningkat. Mulai dari tahun 2017, 18, 19, 20 dan sampai sekarang juga terus meningkat. Kemudian untuk net profitnya, kita bisa melihat bahwa pada tahun 2017 net profitnya itu 533,7 miliar, kemudian 2018 663,8 miliar, meningkat di tahun 2019 menjadi 807,6 miliar, dan kemudian mengalami peningkatan yang begitu pesat juga kan di tahun 2020 menjadi 934 miliar. Nah, kita bisa juga melihat ROA dan ROE dari PT Sido Muncul ini, yang dimana pada tahun 2017 ROA-nya itu menjadi 16,90%, kemudian di tahun 2018 19,89%, di tahun 2020 meningkat menjadi 22,88%, dan di tahun 2020 menjadi 24,26%. Begitu juga dengan ROE-nya selalu meningkat mulai dari tahun 2017, di mana di tahun 2017 ROE-nya itu 18,43%, di tahun 2018 22,87%, meningkat di tahun 2019 menjadi 26,35%, dan di tahun 2020 menjadi 28,99%. Kita bisa melihat bahwa PT Sido Muncul ini setiap tahunnya mengalami peningkatan baik di dalam pendapatannya, di dalam laba bersihnya, dan kemudian di ROA dan ROE-nya selebihnya juga terus mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Jadi melalui analisis tersebut, melalui fundamental ini, saya semakin yakin untuk berinvestasi di PT Sido Muncul, karena pasti setiap tahunnya PT Sido Muncul ini akan mengalami peningkatan yang begitu pesat dengan produksi penjualannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis teknikal dari Sido Muncul. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa analisis teknikal adalah cara yang dilakukan untuk mengidentifikasi apakah kondisi pasar sedang dalam fase bullish atau bearish, agar dapat menentukan strategi memanfaatkan tren yang terjadi demi mendapatkan keuntungan. Nah, di dalam chart yang sudah saya tunjukkan ini, bahwa harga saham di PT Sido Muncul turun menjadi 780, dan kemudian di analisis teknikal ini juga saya menggunakan line chart, yang dimana line chart yang menaik berarti trennya sedang naik, lalu line chart yang menurun berarti trennya sedang turun. Nah, untuk line chart yang mendatar berarti sedang konsolidasi. Dalam line chart ini kita cukup melihat arah bagaimana pergerakan garisnya, naik, turun, atau mendatar. Nah, yang menjadi alasan mengapa saya mengambil dan memilih PT Sido Muncul untuk menginvestasi saham adalah dimana kita bisa melihat seperti yang ada di fundamental tadi, bahwa PT Sido Muncul setiap tahunnya mengalami kenaikan pendapatan, kenaikan laba bersih, dan juga dividennya semakin tinggi. Maka dari itu saya memilih PT Sido Muncul ini untuk menjadi tempat saya untuk menginvestasikan saham saya. Baiklah, sekian penjelasan dari video saya kali ini. Jika ada kesalahan kata ataupun hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf dan terima kasih. Tetap setia untuk menontonnya. Bye.